Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala kitabahu bilisanin arabiyyin mubin wa ja'ala fahmahu miftahal huda wa tadabburahu sabilat tuqa wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Para jamaah Masjid Darul Razak, bapak-bapak, para tetangga saleh yang Allah muliakan, insyaallah pada malam hari ini kita memulai pertama kali belajar bahasa Arab menggunakan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Kitab ini menurut pengalaman kami adalah kitab terbaik untuk para pemula yang ingin mempelajari bahasa Arab. Kami telah pernah menggunakan beberapa kitab yang lain dalam mengajar, seperti kitab Al-Arabiyyah Baina Yadaik, yaitu sekitar 12 jilid, dan kitabnya dengan menggunakan kertas berwarna tebal, harganya mahal. Kemudian di dalamnya terdapat gambar-gambar yang secara syar'i ada larangan di dalamnya. Kemudian ada juga kitab Al-Arabiyyah Linnasyi'in, itu juga termasuk mudah, hanya saja kualitas kertasnya kurang bagus, sehingga kitab yang paling tepat Durusul Lughah. Dia secara harga ini murah, tidak sampai 100.000. Sedangkan kalau Al-Arabiyyah Baina Yadaik itu satu bukunya sekitar 120.000, tinggal dikali 12. Nah, itu mahal sekali ya. Kalau ini alhamdulillah 100.000 bisa 4 jilid dan murah dan mudah difahami. Dan penulisnya adalah seorang doktor dari India, namanya Dr. Fa Abdur Rahim. Beliau aslinya India, namun karena memiliki prestasi yang cemerlang dalam bidang bahasa Arab, kemudian beliau diminta untuk tinggal di Arab Saudi, di Saudi Arabia, untuk memberikan manfaat di sana. Sehingga kalau kita lihat cetakan buku ini adalah cetakan Jamiah Islamiyah di Madinah ya, bisa dilihat. Ini adalah buku cetakan Jamiah Islamiyah atau UIM ya, menunjukkan potensi yang besar yang dimiliki oleh penulisnya, Syekh Dr. Fa Abdur Rahim. Sebelum kami memulai mempelajari kitabnya secara langsung, izinkan kami para bapak-bapak yang Allah muliakan untuk memberikan motivasi sedikit tentang bahasa Arab. Abu Bakar Ibnu Syaibah atau Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dalam Al-Musannaf dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau berkata, "Ta'allamul Arabiyyah fa innaha min dinikum." Pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab itu merupakan bagian dari agama kalian. Mengapa dikatakan bahasa Arab itu merupakan bagian dari agama kalian? Karena Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran dan Hadis itu menggunakan bahasa Arab. Al-Quran turun kepada nabinya menggunakan bahasa Arab, dan Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya menggunakan bahasa Arab. Dan para ulama yang menjelaskan Al-Quran, para mufassir yang menjelaskan Al-Quran, begitu juga para ulama syurrahul hadith yang menjelaskan hadith-hadith Nabi SAW, semuanya juga menggunakan bahasa Arab. Sehingga bahasa Arab merupakan bagian dari agama. Karena seorang yang ingin mendalami bahasa Arab seorang yang ingin mendalami agama tidak akan lepas dari mendalami bahasa Arab. Semakin besar pendalaman dia terhadap bahasa Arab, semakin besar juga pemahaman dia terhadap agama. Dan setiap ada dalil yang menjelaskan keutamaan menuntut ilmu agama, atau keutamaan mempelajari Al-Quran, atau keutamaan mempelajari hadis Nabi SAW, itu juga berlaku bagi yang mempelajari bahasa Arab. Misalkan sabda Nabi SAW dalam Sahih Bukhari, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah siapa? Yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Perhatikan sabda Nabi, khairukum, sebaik-baik kalian, yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Biasanya hadis ini digunakan oleh para guru tajwid untuk memotivasi muridnya ya, sebelum mempelajari tajwid atau sebelum mengajarkan tajwid. Biasanya guru tajwid akan membawakan hadis ini, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kita katakan sikap
beliau untuk menggunakan hadis ini dalam rangka memotivasi muridnya untuk belajar bahasa Arab itu tidak salah. Namun jangan difahami kalau hadis ini hanya berlaku untuk pelajaran tajwid saja. Karena tajwid itu hanya mempelajari cara membaca Al-Qur'an, ya. Sedangkan tujuan utama Al-Qur'an itu diturunkan untuk apa? Untuk ditadaburi dan diamalkan. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Mengapa mereka tidak mau mentadaburi Al-Qur'an? Dan apabila Al-Qur'an itu turun dari selain Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan mendapati banyak kontradiksi di dalamnya. Dan kita dapati Al-Qur'an tidak ada kontradiksi. Bagian satu dengan bagian lainnya saling menguatkan. Berarti menunjukkan Al-Qur'an itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan, ya, kita diperintahkan untuk mentadaburinya. Dan Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah ta'ala pernah berkata, innama unzilal Qur'anu liyu'mala bihi. Awalnya Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Tentu sebelum diamalkan harus ditadaburi dulu. Fattakhadan nasu qira'atahu amala. Namun belakangan manusia hanya menjadikan mengamalkan Al-Quran itu dari membacanya saja. Artinya di zaman Fudail beliau sudah mendapati banyak manusia yang menjadikan Al-Quran itu hanya bacaan saja, ya, mereka jauh dari mentadaburi. Padahal tujuan utama Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan, ditadaburi, bukan hanya sekedar bacaan, ya. Sehingga mempelajari bahasa Arab yang dengannya kita dapat memahami Al-Quran jauh lebih mendapatkan keutamaan hadis tadi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, daripada yang sekedar mempelajari dan mengajarkan tajwid. Bisa difahami? Karena yang mempelajari dan mengajarkan tajwid hanya mengajarkan cara membaca. Tapi yang belajar bahasa Arab, belajar tafsir misalkan, dia mempelajari Al-Qur'an untuk ditadaburi. Berarti ketujuan utama, ya, bukan hanya tujuan tambahan, ya. Bisa difahami, ya? Itu. Jadi sabda Nabi SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya, kita bisa mendapatkan kemuliaan hadis tersebut dengan mempelajari bahasa Arab. Kemudian misalkan sabda Nabi SAW dalam Sahih Bukhari juga, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki bagi diri seorang itu kebaikan, maka Allah akan buat dia memahami agama. Berarti barometer atau tolak ukur kehendak kebaikan Allah itu dilihat dari pemahaman orang terhadap agama. Semakin seorang itu memahami agama dan mengamalkannya, berarti tanda kebaikan itu ada pada dirinya. Kata Nabi SAW, khairukum man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi diri seorang, maka Allah akan pahamkan dia dalam masalah agama. Dan bagaimana cara kita memahami agama? Salah satu step utamanya adalah dengan mempelajari bahasa Arab, ya, mempelajari bahasa Arab. Kita tidak akan bisa memahami Al-Quran dengan benar kecuali dengan memahami bahasa Arab. Kita juga tidak bisa memahami maksud Nabi SAW dengan benar kecuali dengan memahami bahasa Arab. Dan kalau kita lihat para jamaah yang Allah muliakan, banyak sekali hal-hal perselisihan atau silang pendapat di antara para ulama dalam masalah fikih itu ternyata sebabnya itu karena pemahaman terhadap bahasa Arab. Ini suatu yang besar sekali. Misalkan misalkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ketika berbicara tentang wudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Famsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Apa artinya famsahu biru'usikum? Usaplah. Famsahu biru'usikum. Usaplah apa? Kepala kalian. Perhatikan ada huruf ba di situ. Famsahu bi ru'usikum. Usaplah kepala dengan kepala kalian, atau ada huruf ba kemudian ru'usikum, kepala kalian. Imam Syafi'i dan para ulama dari mazhab Syafi'i memahami ba di sini itu litab'id, ya, artinya menunjukkan sebagian dari kepala. Sehingga mazhab mereka mengatakan cukup dengan mengoles sedikit dari kepala itu wudunya sudah sah. Artinya bagian mengusap itu tidak harus seluruhnya, tapi cukup sebagian saja, karena ba-nya itu litab'id, menunjukkan sebagian. Adapun ulama yang lain seperti dalam mazhab Ahmad mengatakan ba di situ lil ilsaq, artinya untuk menempel. Berarti semuanya harus diusap. Tidak cukup dengan
dengan sebagiannya. Itu contoh ya. Dan dalam hadis lain misalkan berkaitan dengan janin ya yang dikeluarkan dari sembelihan. Jadi misalkan kita punya sapi, ketika Idul Adha kita sembelih. Ternyata ketika kita sembelih kita lihat ada janinnya. Apakah janinnya itu halal langsung dimakan tanpa perlu disembelih? Atau kita perlu sembelih dulu kalau dia masih hidup? Gitu. Kalau sudah mati, apakah kita boleh langsung makan tanpa harus disembelih? Nah, ini ada silang pendapat. Salah satu sebabnya adalah sabda Nabi SAW, zakatul janin, zakatu ummi. Artinya, sembelihan janin itu sudah diwakili dengan sembelihan ibunya. Berarti kalau ibunya sudah disembelih, misalkan kita dapati janin ada di dalam perutnya, sudah wafat atau sudah mati, tidak perlu disembelih untuk menjadikannya halal, karena sudah diwakili dengan sembelihan siapa? Ibunya. Itu dibacanya zakatul janin, zakatu dengan dhammah. Ini jumhur membacanya zakatul janin, zakatu ummi. Adapun madhab Abu Hanifah ya atau fuqaha Kufah, mereka membacanya zakatul janin, zakata ummi. Yang artinya menyembelih janin itu seperti menyembelih ibunya. Berarti kalau kita dapati di perut ibu sapi ternyata ada janin yang masih hidup, kita perlu sembelih. Tapi kalau dia sudah wafat berarti nggak halal. Nah begitu. Bedanya cuma di apa? Dhammah dan fathah. Tentu mazhab Abu Hanifah pendapatnya marjuh sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam A'lamul Muwaqqi'in, tapi intinya kami ingin memberikan contoh ternyata ada hal yang menjadi silang pendapat antar para ulama sebabnya karena bahasa Arab. Begitu. Dan ini hanya contoh saja dan masih banyak kasus-kasus yang lain. Semoga yang kami sampaikan ini bisa menjadi sedikit motivasi berkenaan dengan mempelajari bahasa Arab, dan dalam belajar ilmu agama itu tidak ada kata terlambat. Dulu para sahabat mereka masuk Islam di usia lumayan senja. Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam di umur berapa? Di umur 37 tahun. Berarti sudah lumayan. Tapi ternyata beliau menjadi orang terbaik. Jadi tidak harus di usia muda seorang itu kalau belajar bisa sukses. Kita katakan orang yang telat pun bisa menjadi sukses dalam belajar apabila dia memiliki niat yang jujur. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke pembahasan di kitab. Ya, kita buka di halaman 5, ya, di halaman 5. Baik, kalau para santri insya Allah sudah paham ya. Cek. Baik. Sekarang kita masuk ke halaman 5. Ya. Kita baca bareng-bareng. Ana akan baca, kemudian Bapak-bapak bisa mengikuti. Harusnya Ana share PDF-nya, cuman kebetulan lagi nggak nyimpen. Nanti Ana share PDF-nya insyaallah. Tapi sudah dapat ya halaman 5. Ana baca, kemudian bapak-bapak mengikuti. Ad-darsul awwalu. Ad-darsul awwalu. Artinya pelajaran pertama. Boleh ditulis di situ. Pakai bahasa Indonesia. Ad-darsul awwalu artinya pelajaran pertama. Taib. Hadza. Hadza itu artinya ini, ya. Kita tulis di sampingnya. Hadza ini. Sekali lagi, ad-darsul awwalu.
Ad-darsul awwalu. Pelajaran pertama. Hadza. Ini. Baik. Hadza baitun. Artinya apa? Kok tahu ini rumah? Dari mana? Oh, gambar. Baik. Padahal Anda belum kasih tahu terjemahannya. Hadza masjidun. Artinya? Hadza babun. Hadza kitabun. Hadza qalamun. Hadza miftahun. Hadza maktabun. Apa artinya? Ini meja. Hadza sarirun. Artinya? Ini apa? Ranjang apa kasur? Ranjang, ya, ranjang. Hadza kursiyun. Artinya? Ini kursi. Berarti kita sudah mempelajari 10 mufradat. 10 mufradat. Mufradat itu artinya kosakata. Yang pertama hadza, kemudian ke 9 mufradat yang ada di gambar. Ya. Taib. Apa bahasa Arabnya pena? Qalamun. Bahasa Arabnya kursi? Bahasa Arabnya meja? Bahasa Arabnya rumah? Masya Allah. Berarti hafalan cepat ya ternyata ya. Ya, hafalan cepat ya. Taib. Sekarang kita masuk ke halaman selanjutnya, halaman ke-6. Ya. Sebelum masuk ke halaman selanjutnya, izinkan kami menuliskan beberapa mufradat baru. Jadi bahasa Arab itu nulisnya dari kanan atau dari kiri? Dari kanan ya. Berarti kalau dia dari kanan, cara penulisannya juga dari kanan. Maksudnya bagaimana? Misalkan Anda mau menulis huruf ta ya. Berarti penulisan yang efisien bagaimana? Yang pertama atau begini? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Sekali lagi, apakah seperti ini atau seperti ini? Yang kedua, karena dari kanan ke kiri supaya cepat. Begitu ya. Coba siapa mau menulis huruf ya? Coba ambil huruf ya, tulis. Huruf ya. Enggak apa-apa, coba. Enggak apa-apa. Huruf ya gimana? Yang besar. Mumtaz. Coba. Barakallahu fik. Tadi saudara Nabil menulisnya seperti ini. Gini, kemudian begini. Ada yang perlu dikoreksi? Yang efisien seperti ini. Begitu. Ya nggak dosa juga dari kiri ke kanan, cuman biar efisien. Tapi siapa mau menulis huruf sin? Jamal mau menulis huruf sin, coba. Waalaikumsalam warahmatullahi. Huruf sin bagaimana? Mumtaz. Barakallahu fik. Mumtaz. Berarti bukan seperti ini ya huruf sin. Sama hasilnya, tapi kurang efisien. Jadi dari kanan ke kiri. Taib. Sekarang siapa mau menulis huruf ha? Siapa yang mau menulis huruf ha? Coba huruf ha. Rozi. Ha bagaimana? Ha besar. Mumtaz. Oke. 2 kali ya. Berarti bacanya ha gitu. Taib ha begitu. Bisa menulisnya Pak? Gini. Gak susah kan? Insyaallah. Bisa ya insyaallah. Taib. Tadi apa bahasa Arabnya ini? Hadza. Ini ya. Kemudian saya mau berikan tambahan 3 mufradat lagi. Ini bacanya apa? Artinya apakah. Kemudian na'am artinya iya.
Kemudian yang ketiga la, artinya tidak. Coba kita baca bareng-bareng. Hadza, hadza, ini. A, apakah. Naam, ya. La, tidak. Coba bisa mengulang 4 mufradat tersebut. Apa saja Pak Tepi? Artinya. Kemudian Mumtaz. Sekarang kita baca di halaman ke-6. Satu lagi, afwan. Dengan ma. Ma artinya apa. Kalau a tadi apa? Apakah. Kalau ma apa. Sekarang kita masuk. Afwan, barakallahu fik. Oh iya, syukran. Taib. Kita baca kemudian diikuti. Ma hadza, ma hadza, artinya, Masya Allah, sudah bisa bahasa Arab semua ternyata. Jadi ana mengajari yang sudah bisa bahasa Arab. Ma hadza, hadza baitun. Ahadza baitun? Naam, hadza baitun. Taib. Coba siapa mau menerjemahkan paragraf tadi yang kita baca? Mungkin Pak Faruk. Baca kemudian diterjemahkan. Iya. Mudah ya, insyaallah. Mudah ya. Taib. Selanjutnya, ma hadza, ma hadza, hadza qamisun. Artinya gimana? Apa ini? Terus ini kemeja. Ini kemeja. Ya, qamis artinya kemeja. Ada nggak di Al-Qur'an kata qamis? Ada di surat apa? Surat Yusuf, Masya Allah. Jadi Nabi Yusuf itu ceritanya cuma di dalam kemeja. Ya, beliau ketika dimasukkan ke dalam sumur, ya kemejanya diambil, kemudian dilumuri dengan darah palsu, begitu kan? Kemudian ketika beliau sudah dewasa, kemejanya ditarik, jadinya robek. Kemudian ketika beliau sudah semakin dewasa lagi, untuk mengembalikan penglihatan ayahnya dikirim apa? Kemejanya lagi. Jadi episode 1, episode 2, episode 3 semuanya tentang kemeja. Taib. Ahadza sarirun, artinya apakah ini ranjang? La hadza kursiyun, artinya tidak ini kursi. Tidak itu maksudnya tidak kemudian koma, tapi ini kursi, gitu ya. Ahadza miftahun, la hadza qalamun. Apa artinya? Apakah ini kunci? Jawabannya tidak. Ini pulpen atau ini pena. Ma hadza, hadza najmun. Artinya apa? Apa ini? Ini bintang. Taib. Mudah insyaallah. Sekarang langsung masuk ke latihan halaman 7. Ya, tinggal dijawab. Langsung ditulis di buku tulis. Ya, yang ada buku tulisnya aja. Yang tidak ada boleh bekerja sama. Boleh dah. Anda perbolehkan bekerja sama. Boleh nyontek ya, boleh nyontek. Anda beri waktu 3 menit ya insyaallah. Langsung ditulis di situ jawabannya. Ada yang tidak punya pulpen, Anda pinjami. Sudah? Sudah langsung?
1,5 menit lagi. Mudah ya, insya Allah ya. Satu menit lagi. Langsung dikerjakan di situ aja nggak apa-apa Pak Afgah. Biar kepakai. Taib. Sudah? Sudah ya, kita anggap sudah. Siapa mau mengerjakan nomor 1? Angkat tangan. Tafadhol. Silahkan Pak Supri. Mumtaz. Artinya? Apa ini? Ini kunci mumtaz. Barakallahu fiik. Nomor 2. Siapa mau mengerjakan? Silahkan. Mumtaz. Ma hadza kitabun, artinya ini buku. Nomor 3. Siapa? Jangan santri ya, jangan santri. Silakan Pak Afgan, nomor 3. Mumtaz. Artinya apa ini? Ini pena. Mumtaz. Nomor 4. Siapa nomor 4? Silakan. Mumtaz. Artinya ini adalah pintu. Mumtaz. Nomor 5 ya sekarang. Nomor 5. Silakan Pak D. Mumtaz. Ma hadza baitun. Mudah kan Pak D ternyata. Apa ini? Ini adalah rumah ya. Ma terakhir. Siapa yang terakhir? Gimana Pak? Ma? Mumtaz. Ma hadza kursiyun. Apa ini? Ini adalah kursi. Taib. Sekarang halaman ke-8. Ya. Halaman ke-8. Nggak perlu ditulis langsung. Siapa yang mau ngerjakan nomor 8? Maksudnya nomor 1 di halaman 8. Angkat tangan. Selain santri ya. Silahkan Pak Faruk. Mumtaz. Apa artinya? Tidak. Tidak, ini masjid. Mumtaz. Selanjutnya. Siapa? Siapa mau angkat tangan? Pak Supri lagi, yang belum. Pak Tepi belum. Iya. Mumtaz. Mumtaz. Taib. Nomor 3. Mungkin Pak Bekti mau, silakan. Iya. Mumtaz. Artinya? Ya, ini kemeja. Terakhir. Santri boleh siapa? Ilham, tafadhol. Aduh. Oh enggak, tuh. Mumtaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Mudah ya insya Allah. Taib. Ana beri waktu untuk menulis jawabannya di halaman 8 tadi. 2 menit insya Allah, cukup.
Tapi mungkin untuk pertemuan ke depan kita butuh satu buku cetak dan satu buku tulis. Ya, mungkin ada yang perlu ditulis di buku cetak, ada yang perlu dipisah di buku tulis. Baik, sekarang kita masuk ke halaman 9, tamrin yang ketiga, latihan yang ketiga. Diikuti saja ya, yang Anda ucapkan diikuti. Hadza maktabun. Hadza masjidun. Hadza qalamun. Hadza sarirun. Ma hadza? Hadza kursiyun. Ahadza baitun? La. Hadza masjidun. Ma hadza? Hadza miftahun. Baik, sekarang kita masuk ke pelajaran selanjutnya. Tadi kita tulis 5 mufradat ya. 1 2 3 4 5. Hadza ini, a apakah, na'am ya, la tidak, ma apa. Tambah satu lagi, yaitu man. Artinya siapa. Berarti kita sudah punya berapa kata tanya? 3 ya. Apa saja? A, ma, dan man. Apa bedanya man dengan ma? Apa bedanya apa dan siapa? Ma untuk benda mati, kalau benda untuk manusia yang punya akal gitu ya, yang berakal. Ini hukum asal penggunanya seperti itu. Jadi ma untuk menanyakan benda mati, kalau man untuk yang punya akal. Itu hukum asal seperti itu. Tapi kadang pemakaiannya dibalik. Ada tujuan tertentu. Dalam Al-Qur'an bayangkan ya, ketika orang-orang kafir diminta untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qila lahumusjudu lirrahman. Apa kata mereka? Qalu, pakai ma atau man? Kenapa pakai ma? Menjelekkan. Subhanallah. Mereka mengatakan qalu wa marrahman. Apa itu ar-Rahman? Pakai apa? Bukan pakai siapa. Padahal Tuhan kan. Tapi wa marrahman. Subhanallah. Nah, ini juga faedah bahasa Arab. Ya. Kalau kita nggak belajar bahasa Arab, ya udah baca terjemahan ngalir aja begitu. Nggak ada yang membuat suatu terkesima dengan faedahnya. Qalu wa marrahman. Taib. Sekarang kita baca di halaman ke-9. Taib. Man hadza? Man hadza? Artinya siapa ini? Man hadza? Hadza tabibun. Siapa ini? Ini adalah tabib. Apa artinya tabib? Dokter. Dokter ya. Bisa langsung ditulis di situ, dokter. Taib. Kemudian man hadza? Hadza waladun. Artinya siapa ini? Ini anak kecil. Walad artinya anak ya, kecil. Yang namanya anak biasanya kecil. Taib. Man hadza? Hadza talibun. Siapa ini? Ini adalah talib. Apa artinya talib? Santri ya, atau mahasiswa atau penuntut ilmu. Ahadza waladun? Artinya apakah ini anak kecil? Jawabannya la. Hadza rajulun. Artinya tidak. Ini adalah rajul, seorang pemuda. Betul, udah enggak anak kecil. Rajul artinya pemuda atau laki-laki dewasa ya. Taib. Jadi sudah berapa mufradat nih? Tabibun artinya dokter. Waladun anak kecil. Talibun murid. Kemudian rajulun pemuda. Taib. Selanjutnya ma hadza? Hadza masjidun.
Nah, sekarang pakai ma lagi karena yang ditanya adalah benda. Man hadza? Baru jawabannya hadza tajirun. Tajir artinya pedagang, ya. Jadi tajir dalam bahasa Arab arti aslinya pedagang, tapi kalau di bahasa Indonesia artinya orang kaya, begitu kan? Padahal nggak setiap orang kaya itu pedagang. Bisa jadi dia profesional, tapi nggak berdagang, tapi tetap kaya. Taib. Hadza kalbun. Ahadza kalbun? La hadza qittun. Kalbun artinya, nih lihat gambarnya. Dari mana taunya? Nggak ada kepalanya padahal. Taib. Iya, kalbun artinya anjing. Apakah ini anjing? Tidak, ini qittun artinya kucing, ya. Ini juga yang membuat kami lebih condong ke buku ini karena gambaran kepalanya dihilangkan sesuai dengan syariat. Taib. Hadza himarun. Ini adalah keledai. Ahadza himarun? La hadza hisanun. Hisan artinya kuda. Wa ma hadza? Hadza jamalun. Jamalun artinya ma hadza? Hadza dikun. Dikun artinya ayam jago. Man hadza? Hadza mudarrisun. Mudarrisun artinya guru. Sebentar lagi. Ahadza qamisun? Apakah ini kemeja? La hadza mindil. Mindil artinya sapu tangan. Taib. Sebelum adzan kita cukupkan pertemuan kali ini sampai Isya dulu di halaman 11. Tapi kami berikan PR yang mudah insyaallah. Ya, mufradat baru yang tadi disalin di buku tulis. Insyaallah nggak sampai 10 menit ya. Yang kita dapati apa saja mufradat barunya disalin ya di buku tulis. Taib, barakallahu fikum, naktafi bihadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.